Ini dengan Dalila, Ken. Oke, sekarang masuk Delila. Visit. Bosan Delila. Iya, selamat siang juga. Di sini aku mau tahu identitas kamu dulu ya. Nama kamu siapa? Dalila Nama kamu. Indra. Umur kamu? 22 tahun. Ini Delila lagi kuliah atau kerja? Lagi kuliah. Kuliah di mana? Kuliah di Unila. Udah kuliah. Jurusan apa? Jurusan mereka. Jurusan. Semester berapa Delila? Semester 4. Semester 4. Iya. Kesibukannya Delila hari ini apa? Kesibukan saya hari ini di rumah aja, tidak apa-apa. Di rumah aja. Berarti ini dan tadi dari rumah ya? Iya. Kabar hari ini? Kalau saya hari ini Terus aja. Kalau perasaan kali ini gimana nih? perasaan saya bagaimana sih, biasa aja kayaknya. Oh gitu, oke. Terima kasih sudah berbagi. Kalau boleh tahu apa yang membuat kamu ngerasa lelah terus kok bisa kamu kesini, datang kesini? Kayaknya karena tugas kuliah numpuk. Kayaknya tugas kuliah saya numpuk, Mbak. Terus rasa capek, nggak tahu harus mulai dari mana gitu, Mbak. Kedengeran sih berat ya. Nah, di sesi ini kita bakal coba eksplorasi apa yang sedang kamu rasakan dan bagaimana kita bisa melakukan cara untuk membantu kamu nanti. Apa kamu nyaman kalau kita mulai dengan ceritain sedikit tentang apa yang biasanya kamu lakukan hari ini? Oke, Mbak. Biasanya sih bangun kuliah online, yang dijain tugas, terus tidur. Tapi kayak nggak ada semangat gitu, Mbak. Oke. Kalau boleh tahu, kalau boleh ya jelaskan sedikit di konseling ini kita akan pakai pendekatan wellness. Artinya kita akan lihat aspek-aspek seperti fisik, emosi, sosial dan lainnya untuk bantu kamu merasa lebih seimbang. Apa kamu pernah dengar soal pendekatan ini? Belum, Mbak. Itu kayak apa ya? Jadi kita bakal lihat hidup kamu secara keseluruhan. Misalnya bagaimana kamu menjaga tubuh, perasaan, hubungan sosial, atau mungkin nilai-nilai yang penting buat kamu. Tujuannya supaya kamu merasa lebih baik secara holistik. Bagaimana menurut kamu? Kedengarannya menarik sih, tapi aku nggak tahu apa aku bisa ceritain semuanya atau tidak bisa gitu. Nggak apa-apa Dela. Kita akan jalan pelan-pelan ya, dan kamu bebas cerita seberapa yang kamu nyaman. Apa yang bikin kamu mau coba konseling hari ini? Aku kayaknya pengen nggak stres terus. Rasanya tiap hari cuma mikirin tugas, nggak ada waktu buat santai. Kedengarannya seperti kamu memang sedang terbebani ya. Kalau boleh tanya, apa yang biasanya bikin kamu merasa rileks atau bikin diri senang gitu? Dulu aku suka nulis jurnal atau dengerin musik, tapi sekarang kayak malas, udah gitu. Menarik ya, kamu punya kebiasaan yang sebenarnya bisa bantu kamu rileks gitu. Mungkin kita bisa coba eksplorasi lagi nanti. Nah sekarang, apa sih harapan Delila dari sesi kita ini? Harapan aku pengen bisa lebih tenang, kayak nggak pengen panik tiap buka laptop. Tujuannya bagus ya Delila. Kita bisa mulai dari situ. Di sesi ini kita akan banyak mendengar dan kita akan coba cari tahu apa yang bisa membantu kamu merasa lebih tenang. Apa kamu oke kalau kita lanjut ke langkah berikutnya? Iya kan. Bagus. Kalau gitu mungkin kamu bisa ceritain sedikit lebih banyak tentang bagaimana harimu biasanya berjalan, terutama yang bikin kamu merasa stres. Biasanya saya
bangun sudah langsung mikir tugas, kadang lupa makan, kadang lupa makan siang karena buru-buru ngerjain depan. Sepertinya kamu benar-benar sibuk ya. Kalau lupa makan, apa yang kamu rasakan di tubuh kamu? Eh, yang saya rasakan itu capek, kan kadang pusing juga. Oke, itu penting untuk kita catat ya. Tubuh yang lelah biasanya mempengaruhi perasaan kita juga. Nah, apa kamu merasa nyaman kalau kita coba lihat aspek-aspek lain seperti hubungan sosial kamu atau waktu untuk diri kamu sendiri? Hmm, boleh sih, tapi saya jarang ketemu teman. Sekarang lebih sering sendiri di kamar aja kan. Oke, mengerti. Kedengarannya kamu sedang banyak sendiri ya akhir-akhir ini. Apa yang biasanya bikin kamu merasa terhubung sama orang lain? Dulu saya suka ngobrol sama teman kuliah, tapi sekarang mereka udah sibuk, jadi ya sudah tidak nggak ngobrol lagi sama mereka. Kayaknya ada rasa kangen juga ya sama momen-momen bareng temen gitu Delila. Mungkin ini bisa jadi salah satu yang kita eksplorasi nanti. Nah, apa kamu oke kalau kita lanjut ke langkah berikutnya untuk lebih dalam apa yang sedang kamu rasakan? Iya, ya kan saya nggak keberatan. Oke, bagus ya. Aku senang banget kalau kamu mau berbagi. Sebelumnya kita lanjut, apa ada yang ingin kamu tanyakan tentang proses ini? Tidak sih, saya cuma pengen tahu apa ini bakal bikin saya dilihat lagi dari banyak orang. Nah, yang bagus ya Dinla, aku nggak bisa janji perubahan instan, tapi kita bakal kerja sama untuk cari cara yang bikin kamu merasa lebih seimbang dan tenang. Nah, aku akan bantu kamu setiap langkahnya. Siap lanjut, Dinla? Oke, siap kan. Oke Dinla, tadi kamu udah cerita ya kalau kamu merasa stres sama tugas dan jangan punya waktu untuk relax atau ketemu sama teman-teman kamu. Nah, apa kamu oke kalau kita coba lihat lebih dalam apa yang yang bikin kamu merasa seperti ini? Iya Ken, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Gak apa-apa, kita akan pelan-pelan. Kalau kamu ingat, kapan sih terakhir kali kamu merasa benar-benar tenang atau bahagia? Mungkin beberapa bulan yang lalu, pas saya libur pas kuliah, saya sempat jalan-jalan sama teman saya kita. Benernya menyenangkan ya. Apa sih yang bikin momen itu spesial buat Delila? Ya, saya nggak mikirin tugas sama sekali, cuma ngobrol, ketawa, kayak bebas itu aja. Bebas dari tekanan ya, itu penting sih. Kalau sekarang apa yang bikin kamu merasa nggak bisa merasakan kebebasan itu lagi? Kayaknya karena saya selalu ngerasa dikejar deadline tiap hari kayak lomba lari yang saya rasakan. Bukan. Aku bisa bayangin sih betapa lelahnya Delila gitu ya. Kalau boleh tanya, apa yang biasanya Delila lakukan kalau udah merasa tertekan banget gitu? Biasanya saya cuma tiduran, scroll HP atau nonton Netflix. Tapi kadang malah ngerasa bersalah karena nggak produktif. Oke, menarik ya. Jadi kayak ada siklus ya di mana kamu coba istirahat tapi malah muncul rasa bersalah gitu. Nah, apa kamu merasa ini mempengaruhi tubuh kamu atau emosi kamu? Iya Ken, saya sering banget rasa capek tapi tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran saya itu kayak nggak berhenti gitu kan. Kedengarannya pikiran kamu tuh sedang bekerja keras gitu ya. Dalam pendekatan wellness, kita coba lihat ya keseimbangan misalnya antara
aktivitas, dari istirahat gitu ya. Apa kamu merasa ada waktu untuk merawat diri sendiri seperti olahraga atau makan teratur? Hmm, tidak terlalu sih, kan saya sering lupa makan apalagi olahraga udah lama banget. Oke, itu bisa jadi salah satu yang kita coba atur nanti ya. Kalau dari sisi emosi, apa yang biasanya kamu rasakan kalau sedang stres? Saya kayak gampang kesal, kan kadang merasa tidak berguna karena tidak bisa ngatur waktu dengan baik. Oke, ada perasaan frustasi di situ ya. Kalau boleh tanya, apa yang menurut kamu bisa bantu kamu merasa lebih baik secara emosional? Saya nggak tahu, kan mungkin kalau saya bisa lebih teratur gitu. Hmm, Kamu sudah mulai mikir ke arah solusi. Nah, mungkin kita bisa coba lihat bagaimana caranya bikin hidup kamu lebih teratur. Jadi tetap ada waktu untuk hal-hal yang bikin kamu senang gitu. Apa kamu oke kalau kita coba fokus ke situ? Iya, kedengarannya oke. Oke, terus sekarang kalau kita tarik ke pendekatan wellness, ada beberapa aspek yang bisa kita lihat seperti fisik, emosi, sosial, atau mungkin nilai hidup kamu. Menurut kamu, aspek mana yang paling ingin kamu perbaiki dulu? Mungkin fisik. Soalnya saya ngerasa capek terus, tapi masih juga sih saya sering ngerasa cemas. Oke, dua aspek itu bisa kita mulai eksplorasi. Mungkin kita bisa lihat dulu bagaimana kebiasaan sehari-hari kamu mempengaruhi tubuh dan perasaan kamu. Apa kamu nyaman kalau kita coba buat gambaran lebih jelas tentang ini? Iya kan, saya mencoba. Oke, bagus sekali. Jadi mungkin kamu bisa ceritain satu hari biasa dalam hidup kamu. Dari bangun sampai tidur, biar kita lihat polanya kayak gimana. Oke, biasanya saya bangun jam 8, langsung buka laptop buat kuliah online, terus ngerjain tugas kadang sampai malam, makan cuma sekali 2 kali, karena cuma instan. Oke. Asli sudah cerita, kedengarannya kamu benar-benar sibuk ya. Kamu merasa pola ini bikin kamu kehilangan energi? Iya kan, saya ngerasa kayak nggak punya tenaga buat ngapa-ngapain lagi. Oke, mungkin ini bisa jadi titik awal untuk kita cari cara supaya kamu punya lebih banyak energi dan merasa lebih baik ya. Apa kamu oke kalau kita lanjut ke langkah berikutnya untuk bikin rencana kecil? Ya, saya siap. Jalin. Oke, kita sudah dapat gambaran ya bahwa kamu merasa lelah dan cemas karena tekanan tugas gitu. Dan pola harianmu sedikit mengganggu keseimbangan fisik dan emosi kamu. Nah, apa kamu setuju kalau kita coba buat rencana kecil untuk bantu kamu merasa lebih baik? Iya kan, saya pengen banget baca terus. Nah, pendapatan wellness kita bisa mulai dari langkah kecil, misalnya menjaga kesehatan fisik atau emosi. Kalau dari tadi kamu bilang sering lupa makan ya? Nah, apa kamu oke ya kalau kita mulai dari situ? Oke sih, tapi saya tidak tahu caranya biar melupakan. Kita coba sesuatu yang sederhana, misalnya kamu bisa set alarm di HP untuk makan 3 kali sehari, atau mungkin set cemilan sehat untuk menjaga kamu dengan benar. Kedengarannya biasa coba sih, tapi saya takut tetap lupa. Wajar ya kalau khawatir, tapi kita akan coba buat ini menyenangkan gitu. Misalnya apa makanan yang kamu suka dan bisa bikin kamu semangat untuk makan? Saya suka buah kayak apel atau pisang, tapi jarang beli juga. Bagus, itu ide yang bagus ya. Mungkin kamu bisa beli beberapa apel atau pisang kalau di kamar, jadi gampang diambil. Apa kamu mau coba mulai dimulai minggu depan?
Ya Ken, saya rasa saya bisa jawab. Oke, keren. Sekarang untuk emosi kamu, tadi kamu bilang sering cemas dalam wellness. Kita bisa coba teknik sederhana seperti pernapasan atau seperti menulis jurnal. Kamu pernah coba salah satunya? Dulu saya suka nulis jurnal, tapi sekarang udah lama tidak nulis jurnal lagi. Itu bisa jadi cara yang bagus ya untuk balik lagi. Mungkin kamu bisa coba tulis 3 hal yang bikin kamu bersyukur setiap malam. Gak perlu panjang, cukup 1-2 kalimat. Apa kamu mau coba? Kayaknya nggak susah ya. Oke, saya mau. Jadi kita punya 2 rencana kecil. Beli buah untuk cemilan sehat dan tulis jurnal untuk syukur gitu ya. Nah, menurut kamu apa lagi yang bisa bantu kamu merasa lebih tenang? Mungkin kalau saya bisa ketemu teman lagi kayak dulu. Ini yang bagus ya. Sosial itu bagian penting dari wellness. Apa kamu punya teman yang bisa kamu ajak ngobrol atau ketemuan? Ada sih teman kuliahku, tapi saya tidak tahu apa dia mau ketemu sama saya atau tidak. Kadang langkah pertama memang agak susah gitu ya. Mungkin kamu bisa mulai dengan chat dia, ajak ngobrol ringan dulu. Apa kamu mau coba kirim pesan ke temanmu minggu ini? Iya Ken, saya rasa saya bisa coba. Oke, jadi kita punya 3 hal ya. Cemilan sehat, jurnal syukur, dan hubungi teman. Nah, menurut kamu mana yang paling gampang buat dimulai? Kayaknya beli buah, soalnya tinggal market. Terus Nah, dari yang paling mudah itu akan tepat. Kalau kamu berhasil coba salah satu, apa yang kamu harapkan dari dirimu sendiri? mungkin saya tidak terlalu capek atau cemas lagi. Itu tujuan yang bagus ya. Kalau misalnya ada hari di mana kamu merasa sulit buat lakuin ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk tetap semangat? Mungkin saya bisa ingatin diri sendiri kalau ini buat kebaikan saya sendiri. Kamu bisa bikin catatan kecil di HP ya, seperti aku layak merasa lebih baik gitu. Apa kamu mau coba buat pengingat kayak gitu? Ya kan, saya suka ide itu. Oke, seneng dengannya. Jadi kita punya rencana kecil yang fokus pada fisik, emosi, dan sosial. Apa kamu merasa ini cukup realistis untuk seminggu ke depan? Iya kan, saya rasa saya bisa coba. Oke, aku yakin kamu bisa. Kalau ada tantangan, kita bisa bahas lagi di sesi berikutnya. Apa kamu oke kalau kita tutup sesi ini dengan merangkum apa yang kita sepakati? Oke. Oke. Jadi kita sudah banyak bicara hari ini ya. Aku ingin kita rangkum dulu. Tadi kita sepakat untuk coba 3 hal, beli buah untuk cemilan sehat, terus jurnal syukur setiap malam, dan hubungan teman yang ngobrol. Apa kamu masih ingat dan merasa oke dengan rencana ini? Iya kan, saya masih ingat. Rasanya tidak terlalu susah sih. Bagus. Aku senang banget kamu merasa ini double. Sekarang setelah sesi ini apa yang kamu rasakan? Agak lega sih. Kayaknya ada harapan gitu buat tidak stres terus. Semangat banget dan senang banget ya dengannya kamu merasa lebih lega gitu. Nah, apa yang bikin kamu merasa ada harapan? Mungkin karena saya merasa didengarin dan rencananya kayak realistis gitu. Itu tujuan utama aku di sini. Kalau boleh tanya, apa yang paling membantu dari sesi kita hari ini? Kayaknya bagian dimana kita rencana kecil itu, saya ngerasa ada yang bisa saya lakukan. Oke, itu artinya kita sudah di jalur yang tepat untuk minggu depan. Apa kamu mau kita bahas progres rencana ini atau ada hal yang ingin kamu fokuskan? Iya kan, saya mau coba cari-cari apa yang
apa hasil saya sama rencananya. Bagus sekali. Jadi minggu depan kita akan cek bagaimana kamu dengan buah, jurnal, dan ngobrol sama teman itu ya. Kalau ada halangan, kita bisa cari solusi bareng, oke? Oke. Sebelum kita tutup, ada yang ingin kamu tanyakan atau tambahkan? Tidak ada Ken. Saya cuma pengen bilang makasih sudah dengar saya. Oke, makasih Delila karena kamu mau berbagi. Aku senang bisa kerjasama dengan kamu. Sampai ketemu minggu depan ya. Jaga diri dan coba nikmati langkah kecil yang bisa kita lakukan. Iya Mbak, makasih banyak. Oke, terima kasih Delila. Sampai jumpa. Iya, sama-sama. Yeah, Bobby Valentino.